Selamat pagi dan selamat datang kembali di Devotion from Home. Nama saya Justin, saya adalah salah satu campus missionary di Every Nation Campus Jakarta. Dan pada pagi hari ini saya ingin membagikan dari kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 44. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Judul devotion pada hari ini adalah It's Okay Not to Be Okay. Mungkin saudara sudah pernah dengar judul drama Korea yang sama. Dan saya sendiri tidak menonton banyak drakor, tetapi itulah satu-satunya yang saya menyelesaikan sampai habis dan yang saya rekomen kepada orang-orang. Saya tidak meragukan fakta bahwa setiap orang mempunyai beban dan tantangan hidup. Tetapi sesuatu yang sangat menyedihkan adalah suatu kita tidak bisa terbuka mengenai keluhan dan masalah-masalah kita. Kita tidak bisa jujur dengan apapun yang kita sedang melalui pada saat ini. Dan karena itu kita jatuh dalam depresi, marah terhadap orang-orang di sekitar kita, dan bahkan mungkin menyalahkan Tuhan untuk hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi mari kita melihat contoh dari Yesus. Gampang sekali kita mengatakan bahwa Yesus anaknya Allah. Jadi gampang untuk dia melalui ini semua. Sangat mudah untuk dia melalui penderitaan. Tapi ingatlah saudara, Yesus menjadi manusia dan dia merasakan segala hal yang kita merasakan. Dia merasakan lapar, dia merasakan haus, dia merasakan sakit, dan dia juga merasakan penderitaan. Di ayat 37 dan 38 dikatakan, "Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, 'Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya.'" Dan sangat wajar untuk Yesus merasakan ini, karena Yesus sedang menantikan kematiannya. Dan hatinya sangat berat. Maka dia membawa murid-muridnya untuk menemani dia. Di ayat 39, "Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki.'" Kalau di kitab Lukas dikatakan bahwa Yesus berdoa dan keringatnya seperti darah. Karena saking dalamnya penderitaan Yesus ini dan berat bebannya yang dia harus menanggung sebelum dia mati di kayu salib. Inilah momen yang tersusah di dalam hidup Yesus. Inilah titik yang paling rendah di dalam hidupnya Yesus. Dan dia berdoa seperti ini. Dan di ayat 40 dan 41 dikatakan, "Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, 'Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.'" Dan ini terjadi kedua kali. Di ayat 43 juga terjadi yang sama. Yesus membawa murid-muridnya untuk menjadi support system, untuk mendukung dia di titik yang paling rendah.
Tetapi murid-muridnya itu mengecewakan Yesus. Mereka tidur. Dan pernahkah saudara mengalami yang sama? Pernahkah saudara membutuhkan teman-teman saudara, membutuhkan anggota keluarga saudara di dalam titik terendah dalam hidup saudara, tetapi mereka mengecewakan, tetapi mereka gagal untuk mendukung saudara? Dalam masa tersusah dalam hidup Yesus, sepertinya dia tidak bisa mengandalkan siapapun. Tapi di ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Yesus berdoa 3 kali di Taman Getsemani. Di ayat 39, 42, dan 44. Dan dia doanya sama. Tapi yang membuat Yesus sedih bukan karena dia akan kehilangan hidupnya. Yesus tidak takut untuk mati sebenarnya. Tetapi yang membuat dia sedih adalah kehilangan Bapanya. Saat dia menanggung dosa-dosa kita, dia tidak bisa satu dengan Bapa. Dia harus terpisah dari Bapa. Karena Bapa itu suci. Allah Bapa itu kudus. Dan dosa itu tidak. Dan saat Yesus menanggung dosa-dosa manusia, dia harus terpisah dari Allah Bapa. Keterpisahan dari Allah adalah hal yang terburuk di dalam hidup seseorang. Saya mengulangkannya. Keterpisahan dari Allah adalah hal yang terburuk yang bisa terjadi di dalam hidup seseorang. Dan Yesus mengalami itu. Yesus terpisah dari Allah Bapa, namun dia tidak jauh dari hati Allah. Kalau saudara sadar, doanya Yesus seperti ini. 3 kali Yesus doa seperti ini. "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang seperti yang Engkau kehendaki." Kalau saya bisa parafrase apa yang Yesus doakan kepada Tuhan pada saat dia menderita. Yesus mendoakan, "Tuhan, kalau bisa, Bapa, kalau bisa saya tidak mati di kayu salib. Kalau bisa saya tidak mati seperti ini, terpisah dari Engkau. Pilih itulah saja." Tapi bisa bayangin gak saudara? Kalau Allah Bapa menjawab doa Yesus, Yesus tidak mati di kayu salib. Karena sebenarnya Yesus tidak ada urusannya untuk mati bagi kita. Yesus tidak ada salahnya. Jadi untuk apa Yesus mati untuk dosa-dosa kita? Bisa bayangin gak? Kalau Allah Bapa menjawab doa Yesus ini, apa yang terjadi dengan kita? Apa yang terjadi dengan dosa-dosa kita? Yesus menderita bagi dosa-dosa. Yesus menderita bagi kita. Yesus mengalami hukuman dosa supaya kita tidak usah mengalami yang sama. Yesus mati bagi kita karena itulah kehendak Allah untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Mungkin pada saat ini saudara sedang melalui penderitaan, saudara sedang mengalami krisis, dan mungkin saudara tidak tahu mengapa ini terjadi kepada saudara. Tidak adil, it's not fair. Kenapa ini terjadi kepada aku? Sama seperti Yesus, mari kita membawa beban-beban kita ke dalam doa. Sama seperti Yesus, mari kita berdoa seperti ini. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita merasakan bahwa ini tidak adil. Hal ini tidak adil untuk terjadi dalam hidupku. Aku tidak pantas untuk penderitaan ini. Selalu ingat saudara, bahwa Yesus mengalami hal yang sama. Dan it's okay not to be okay. Tidak apa-apa. Tapi membawa
beban-beban itu. Bawalah beban-beban kita, beban-beban hidup kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tahulah ini, saudara, Tuhan akan selalu menyertai kita, dan kita percaya bahwa pada akhirnya kehendak Tuhan yang terjadi. Ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Janji Tuhan kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Kasih-Nya akan selalu menyertai kita. Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadikanlah itu menjadi doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Tuhan, ajarlah kami, Tuhan, untuk mengendalikan kekuatan-Mu, untuk mengendalikan kasih-Mu. Karena kami tidak sanggup, Tuhan, untuk melalui tantangan-tantangan hidup, melalui penderitaan-penderitaan yang ada tanpa Engkau. Tuhan, aku berdoa agar Engkau akan selalu mengingatkan kami bahwa Engkau menyertai kami selama-lamanya. Engkau yang menghibur kami dalam masa apapun. Terima kasih, Tuhan. Lindungilah kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, saudara. Tuhan memberkati.